wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Usnana. Sebelum kita mulai pembelajaran, Usnana mau tanya dulu nih, siapa yang sudah sholat duha? Alhamdulillah, sudah banyak sekali ya yang sudah sholat duha ya. Nah, untuk anak-anak yang belum sholat duha dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Oke, kalau Usnana bilang kuping, berarti kalian harus pegang kuping kalian ya. Jangan kalian lihat gerakan Usnana, tapi apa yang Usnana katakan. Oke, Wahid, Usnani, Sasa. Oke, pegang telinga. Oke, pegang hidung. Oke, pegang mulut. Oke, pegang mata. Oke, sudah semuanya ya. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memudahkan kita menerima ilmu pada hari ini, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung ya. Hari ini kita akan mereview tentang materi kemarin-kemarin ya. Masih ingatkah tentang tema 1 apa? Tentang apa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 2 masih ingat? Iya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan pembelajaran kita kemarin, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, bernafas, kemudian mengalami pertumbuhan, membutuhkan makan dan minum, dan berkembang biak ya, serta menanggapi rangsang. Nah, bergerak di sini pertama adalah tumbuhan. Di pagi dan siang hari tanaman akan mengarah ke arah sinar matahari ya. Kemudian tanaman putri malu akan menutup daunnya jika disentuh ya. Itu cara tumbuhan bergerak. Sedangkan hewan yang pertama adalah bergerak dengan cara merayap, yaitu contohnya cicak, komodo, kadal ya. Selanjutnya adalah bergerak dengan melompat, contohnya adalah katak, kelinci. Bergerak dengan cara berlari, contohnya adalah kuda, harimau. Bergerak dengan cara melata ya, ular dan cacing ya. Nah, alat pernafasan makhluk hidup ya. Yang pertama adalah insang. Contoh hewannya adalah ikan. Kemudian paru-paru contohnya adalah kelinci, kuda, anjing, dan ular ya. Untuk kulit contohnya adalah cacing. Alat pernafasan trakea yaitu dimiliki oleh serangga. Contohnya adalah belalang, kupu-kupu. Kemudian alat pernafasan kulit dan paru-paru ya dimiliki oleh hewan amfibi. Contohnya adalah katak. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata ya. Stomata terletak di daun ya. Nah, sedangkan manusia bernafas dengan paru-paru. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dengan ciri bertambah tinggi dan bertambah besar. Makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya juga memerlukan makan dan minum ya. Selanjutnya adalah cara berkembang biak hewan ya. Cara berkembang biak hewan yang pertama adalah beranak atau melahirkan. Contohnya adalah anjing, kucing, kuda, kelinci ya. Sedangkan bertelur contohnya adalah ayam, burung, kura-kura. Sedangkan bertelur beranak ya, itu adalah hiu ya. Tumbuhan itu ada 2, yang alami dan juga dengan cara buatan. Dengan cara alami melalui biji, contohnya adalah pohon mangga, pohon salak, pohon alpukat. Dengan cara bertunas, yaitu adalah pohon pisang, pohon cocor bebek ya. Dengan umbi batang, contohnya adalah tanaman kentang, kemudian ubi jalar. Berkembang biak dengan cara spora, yaitu adalah contohnya tanaman paku-pakuan. Nah, berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya adalah bunga bakung dan bawang. Nah, kenapa di sini perkembangbiakannya disebut dengan perkembangbiakan buatan?
karena perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan ini dengan bantuan manusia ya. Contoh stek batang yang bisa kita pakai adalah batang pohon singkong atau batang pohon tin ya. Kita ambil batangnya, kita tancapkan di tanah untuk beberapa minggu kemudian batang itu akan tumbuh akar, kemudian tumbuh daun ya. Kemudian cangkok ya. Cangkok di sini syaratnya adalah tanaman yang berbatang besar. Contohnya adalah mangga, alpukat ya. Selanjutnya ada sebuah dongeng ya. Di buku tematik Dinas tema 2 halaman 66 sampai 67 tentang kisah semut dan merpati ya. Di situ ada 5 paragraf ya. Paragraf pertama. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Ya. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, dari cerita itu, tokoh dan sifat karakternya adalah tokohnya adalah semut. Sifat yang dimiliki semut yaitu kurang berhati-hati, baik, suka menolong. Sedangkan burung merpati sifatnya adalah baik dan suka menolong. Nah, amanat ceritanya adalah berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu ya. Kemudian selalulah kita berbuat baik kepada siapapun. Jadilah orang yang suka menolong. Nah, latar ceritanya tadi di mana ya? Nah, di pinggir sungai. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih kita merawat tumbuhan? Tumbuhan diletakkan di tempat yang mendapat sinar matahari cukup ya. Kemudian tumbuhan harus disirami air ya. Kemudian tumbuhan diberi pupuk. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Nah, ya semua hampir punya ya. Apa hewan peliharaannya? Ya, ada kucing, ada ayam, ada burung ya. Terus gimana cara kita merawat hewan peliharaan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, hewan peliharaan diberi kandang. Kemudian kandang hewan juga dibersihkan. Hewan peliharaan diberi makan dan minum. Jangan lupa, hewan peliharaan juga dibersihkan setiap hari. Dengan cara apa? Dimandikan. Yang buka halaman 158. Di halaman 159 ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku PDR ya. Sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, Usnara minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.